semoga jasad jasmaninya bisa beristirahat dengan tenang di tempat ini, dan juga arwahnya akan segera terlahir di alam bahagia sesuai dengan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Marilah dengan penuh rasa hormat yang tinggi kepada arwah beliau, kita akan bersama-sama mendukung dalam doa. Semoga doa-doa ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau, dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan, merelakan almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh konsentrasi kita bawakan doa-doa. Dibuka halaman 3. Sebelum kita memulai, marilah kita memberi hormat dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kita tuntun menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 30, dan 32. 28. Kita akan bersama-sama membaca, mengulang kembali khotbah Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha tentang ketidakkekalan. Semoga khotbah ini, jangan Sang Buddha ini berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan, untuk tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai, dan segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya.
ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri, memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa berpisah adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secenggam angin meniup segenap kupas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Mohon dupannya dikumpulkan. Kembali bukunya dibuka halaman 26. Kembali kita akan bersama-sama membaca kembali nasihat Sang Buddha tentang apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal dan apa yang akan dibawa ketika seseorang yang meninggal. Halaman 26, kita baca bersama-sama perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya. Memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatannya yang bajik untuk tabungan kehidupannya yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap,
Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan berbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta tidak kekal adanya. Demikian pula kehidupan manusia tidak kekal, tidak langgeng. Semoga almarhum segera menyadari jasad jasmani yang sudah tidak layak lagi ditempati dan berkenan mengambil kelahiran sesuai dengan karma-karma baik yang pernah dilakukan semasa hidupnya, meninggalkan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyai, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam yang lain. Kita baca bersama-sama Pansukulagata. Anicca vata sankara upadawa yadamino upajitwa nirujanti desa mupa samosukam sabye tata maranti jam maring suca maring sare Adewaham marisami nati me tasam sayo. Dibuka halaman 39. Marilah kita bersama-sama membaca tentang anicca vata sankara. Halaman 39. Kita baca bersama-sama syair ini. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikaulah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikaulah sumber derita. Bagi para bijaksana, dikaulah kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah ini gugurlah sudah, tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya, lahir tumbuh, lahir mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba, di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Bukunya ditutup. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mengantar almarhum menuju tempat perhatian yang terakhir ini. Semoga dengan kita antar, kita berikan penghormatan secara layak. Arwah beliau akan benar-benar segera menikmati alam bahagia, dan juga yang sangat terpenting keluarga yang ditinggalkan
untuk segera bisa menerima perpisahan kematian dari suami, dari papa, dari orang tua Anda. Perpisahan karena kematian menimbulkan duka yang mendalam, lebih-lebih kematian itu secara mendadak. Namun perlu disadari bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini, mau tidak mau, menerima atau tidak menerima, pasti akan mengalami semua berpisah karena kematian seseorang yang kita cintai. Semoga dengan diiringi doa-doa yang kita panjatkan beberapa hari ini, apa yang menjadi harapan keluarga almarhum segera menikmati alam bahagia, alam surga, benar-benar segera menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang, jalan yang kau lalui lapang, dan semoga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga. Silahkan Bapak Ibu semua pelayat yang berkenan menaburkan bunga ya, untuk maju. Namo Amitabha. 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 Demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian pembacaan doa pemakaman almarhum Bapak Darman Aman Santoso. Semoga harapan keluarga almarhum segera menikmati alam bahagia segera menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Kita hormat 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.